Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Novianto dari jurusan TKJMD angkatan batch 8. Sini saya akan melanjutkan tutorial video dari pemrograman C++, yaitu tentang mengenai operator. Oke. Ekspresi atau ungkapan adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam bentuk sederhana, ekspresi berupa sebuah literal atau variabel. Dalam bentuk yang lebih kompleks, suatu statement melibatkan operator, operan, dan variabel. Oke, berikut adalah semua deskripsinya. Bisa dibaca pada modul. Oke, statement di atas ini akan menghasilkan nilai variabel C adalah 7, karena C sama dengan 2 plus 5. Tanda sama dengan disebut dengan istilah operator assignment. Angka 2 dan 5 bertindak sebagai operan dan plus berperan sebagai operator aritmatika. Oke, jika ditinjau lebih rinci lagi, maka C dengan operator. Oke, berikut yang telah saya jelaskan. Oke, salah satu pemakaian statement aritmatika adalah pada pernyataan yang menggunakan perintah cout. Contoh cout C sama dengan 2 plus 5. Operator adalah simbol atau karakter khusus, misalnya plus dan kali, yang digunakan dalam satu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. Operator dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu operator aritmatika, operator penjumlahan dan pengurangan, operator penugasan, operator pembandingan, operator logika, operator bit. Dan menurut jumlah operan yang dilibatkan, operator dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu operator unary, itu operator yang hanya melibatkan suatu operan, operator binary, yaitu operator yang melibatkan dua operan, dan operator ternary, operator yang melibatkan 3 operan. Setiap operator memiliki prioritas pengerjaan yang berbeda bila dalam suatu ekspresi operator dengan prioritas yang sama. Umumnya pengerjaan dilakukan dari kiri. Oke, tabel di bawah ini memperlihatkan prioritas operator pada C++ dimulai dari tertinggi menuju terendah. Operator yang terlihat pada baris yang sama menyatakan bahwa prioritasnya sama. Berikut tabel bisa dilihat sebagai berikut. Terdapat simbol, nama, prioritas, dan urutan. Oke, untuk dapat lebih memahami lagi, kita langsung saja ke operator assignment, yaitu operator yang berfungsi untuk memasukkan nilai dari suatu variabel atau konstanta. Operator ini dengan tanda sama dengan dilambangkan dengan tanda sama dengan, kurung sama dengan. Untuk memahami aplikasi operator assignment, maka kita akan membuat sebuah project yang ada di bawah ini, yang berisikan source code yang ada di bawah ini. Oke, kita mulai membuka file new project. Oke, kita buat di sini modul ke 1, lalu next, console, finish. Oke, setelah itu kita langsung buat new item, dan di sini kita beri nama operator assignment. Kita add, lalu kita mulai membuat coding yang ada pada di modul, dan saya akan menjelaskannya. Dan pertama-tama tidak lupa seperti biasa kita membuat sebuah komentar yang berisi profil saya.
Oke, selanjutnya seperti biasa kita menambahkan header, pemanggilan file header iStream, itu include Oke, karena tadi sudah dijelaskan, operator assignment adalah operator yang berfungsi untuk memasukkan nilai pada sebuah variabel ataupun konstanta. Operator assignment dilambangkan dengan tanda sama dengan. Oke, di sini kita akan mendeklarasikan variabel A dan B yang bertipe integer. Itu int A, B, lalu A sama dengan 10, nilainya 10, lalu B sama dengan 4, kita buat nilainya 4. Oke, A sama dengan B, yaitu pemberian nilai baru variabel A dengan nilai B menggunakan operator assignment. Oke, lalu B sama dengan 7, yaitu pemberian nilai baru variabel B dengan nilai 7 menggunakan operator assignment, sama dengan. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah output atau perintah untuk user ke jendela running, yaitu cout A sama dengan, lalu cout A cout and. Oke, selanjutnya kita buat perintah output untuk menyesuaikan jendela running, yaitu cout B sama dengan, kita buat menampung nilai yang diinputkan user ke variabel B. Kita masukkan perintah output yang menampung nilai yang diinputkan user ke variabel B, yaitu cout B, lalu cout N, cout N adalah untuk perintah output untuk menambah baris baru atau enter. Oke, selanjutnya kita buat sistem pause. Return. Lalu setelah itu bisa kita compile. Kita lihat apabila terjadi error, bisa kita perbaiki. Apabila tidak terjadi error, bisa langsung kita jalankan untuk ke jendela runningnya. Oke, proses debugging lumayan lama. Guys, berhasil, lalu bisa langsung kita jalankan. Oke, jendela running akan tampil seperti berikut, yaitu tentang operator assignment adalah hasil dari source code yang telah kita ketikkan tadi. Oke, setelah berhasil kita keluar, lalu tidak lupa kita save projectnya, lalu kita close solution.
dan ke materi selanjutnya pada modul ketiga ini, yaitu operator unary. Operator unary hanya melibatkan sebuah operan, atau operator unary dapat dilihat pada tabel ini. Berikut adalah operator, jenis operasinya, dan contoh aplikasinya. Untuk lebih memahami lagi, kita akan langsung membuat project modul 3.2, yaitu 3_2. Oke, di sini tulis modul 3_2, lalu finish. Setelah itu kita buat add new item dan kita beri nama operator unary. Lalu kita langsung mengetikkan codingan. Oke, modul 3.2 operator unary. Oke, selanjutnya operator unary seperti saya jelaskan tadi merupakan operator yang hanya melibatkan satu operan. Oke, bisa langsung kita buat. Pertama-tama tidak lupa kita membuat header dari IOStream-nya. Lalu kita buat deklarasi standar input output, yaitu using std Oke, setelah itu kita akan mendeklarasikan variabel e dan g yang bertipe integer, yaitu int e, g, lalu double, yaitu pendeklarasian variabel f, dan h yang bertipe double, yaitu double f dan h. Oke, setelah itu kita akan langsung dengan operasi satu operan di mana pemberian nilai positif 8 pada variabel e, yaitu e sama dengan plus 8. Oke, f sama dengan min 3.14. Oke, yaitu operasi dengan satu operan di mana pemberian nilai negatif min 3.14 pada variabel f. Oke, selanjutnya kita membuat perintah output nilai variabel untuk ke jendela runningnya. Cout nilai e sama dengan e n, lalu cout nilai f n. Lalu setelah kita memberikan
perintah output nilai variabel, maka kita akan buat operasi dengan satu operan di mana pemberian nilai negatif dari variabel pada variabel G, yaitu G sama dengan min E, titik koma. Lalu untuk selanjutnya kita membuat operasi dengan satu operan di mana pemberian nilai negatif dari nilai variabel F pada variabel G, yaitu pada kovariabel H maksud saya. Oke, min F titik koma. Lalu kita buat lagi nilai G sama dengan G and shout nilai H sama dengan H baris baru. Lalu kita buat sistem pause-nya. Oke, kita compile. Oke, setelah berhasil langsung bisa kita jalankan pada jendela running yang tampil seperti ini yang telah kita masukkan tadi. Oke, jangan lupa kita save projectnya, lalu kita close untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita buka kembali modulnya dan kita ke materi insertion. Insertion adalah suatu penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Operator yang digunakan untuk melakukan insertion adalah operator plus++. Operator ini berfungsi untuk menambahkan nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Ada dua jenis insertion pada C++, yaitu pre-insertion dan post-insertion. Pre-insertion akan melakukan penambahan nilai sebelum variabel itu diproses, sedangkan post-insertion kebalikannya, di mana proses dilakukan terlebih dahulu. Oke, untuk lebih memahami konsep insertion, mari kita buat langsung project modul 3.3, yaitu kita buka Microsoft Visual Studio-nya, kita buat project modul 3 skos 3, lalu next. Oke, kita buat empty project. Dan di sini kita beri nama insertion. Oke, di sini telah ada codingannya, tinggal kita inputkan untuk latihan. Oke, kita buat new item dan kita beri nama insertion. Oke, seperti biasa kita membuat komentar terlebih dahulu, yaitu untuk judulnya 3.3 operator insertion
Oke, kita akan mendeklarasikan variabel I dan J bertipe integer. I, J. Lalu memberikan nilai variabel pada I. Kita beri nilai 5. Lalu membuat perintah outputnya. Nilai I awal sama dengan Oke, selanjutnya kita buat perintah output dimana nilai plus I sama dengan plus I garis baru, lalu kita buat nilai akhirnya. Oke, selanjutnya kita buat sikat baris baru, yaitu lalu kita memberikan nilai variabel J, yaitu J sama dengan kita berikan nilai 10. Lalu seperti di atas kita akan memberikan J. Lalu langsung kita buat sistem pause. Kita compile. Berikut adalah operator insertion, yaitu Oke, setelah berhasil di-compile langsung kita jalankan, maka kita akan melihat tampilan pada jendela runningnya. Oke, seperti ini, dan telah dijelaskan pada source code tadi akan tampil seperti ini. Oke, tidak lupa kita save logiknya, lalu kita close solution. Oke, dan kita ke materi selanjutnya, yaitu Desarmament. Desarmament adalah merupakan kebalikan dari insertion, yaitu mengurangi nilai suatu variabel. Operator untuk melakukan desarmament adalah operator min-min. Kalau insertion tadi adalah plus-plus, ini adalah min-min. Yaitu operator ini berfungsi untuk mengurangi nilai dari suatu variabel dengan nilai 1. Ada dua jenis desarmament pada C++, yaitu pre-desarmament dan post-in-desarmament. Pre-desarmament akan melakukan penambahan nilai sebelum variabel itu diproses, sedangkan post-desarmament proses dilakukan terlebih dahulu. Untuk lebih memahami desarmament,
maka kita akan langsung mempraktekkan dengan membuat project baru, yaitu modul 3.4. Kita buat adalah kebalikan dari yang kita buat dari sebelumnya. Kita buat di 33. Ini kita buat dan judulnya Desarman.cpp. Lalu bisa kita masukkan codingan. Seperti biasa, kita membuat judulnya dulu, itu modul 3.4 operator Desarman. Oke, selanjutnya kita membuat header IOStream. Lalu deklarasi standar input output std. Dan pertama-tama kita akan mendeklarasikan atau membuat variabel k yang bertipe integer, yaitu integer k 2, dan deklarasikan variabel l yang bertipe float, yaitu float l. Maka kita akan memberi nilai pada variabel k. Oke, k sama dengan, kita beri nilai 100, dan yang L sama dengan 10.5. Oke, selanjutnya kita akan memberikan nilai seperti pada yang insertion tadi, tidak jauh berbeda. Kita akan memberikan nilai awal, nilai dari pre-discernment, lalu nilai akhirnya, yaitu cout nilai k awal sama dengan k n. Lalu selanjutnya nilai min k sama dengan min k n garis baru, lalu cout nilai akhirnya. Akhir k n. Dan selanjutnya kita akan memasukkan yang nilai L, kita copy saja dari nilai K. Oke, dan kita ganti K dengan huruf L. L Oke, selanjutnya setelah
lengkap nilai K dan L, maka kita akan membuat sistem paus. Dan kita compile. Oke. Setelah berhasil kita compile, lalu bisa kita jalankan program berikut. Untuk mengetahui hasil dari source code pada jendela runningnya akan tampil seperti ini, ya, tidak jauh berbeda dari instrument tadi, operator assignment, hanya kebalikan dari operator instrument tadi. Oke, di sini projectnya kita save, lalu kita close solution, dan untuk materi operator hanya sampai dengan Desarman. Lalu mungkin sekian lanjutan video tutorial pemrograman C++ operator dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.